Halo pemirsa, jumpa lagi ya kita. Aku akan bacain novel dari karya Sidney Sheldon. Judulnya Kilau Bintang Menerangi Bumi bagian pertama. Ini sudah episode ke-4B. Oke pemirsa, lanjut aja ya. Pada suatu petang di bulan Juli, James Cameron berada di tempat tidur bersama salah seorang pelacur di rumah bordil milik Kirsty. Ketika ia mengalami serangan jantung, ia dalam keadaan mabuk, dan ketika ia tiba-tiba terkulai, teman mainnya mengira bahwa ia cuma tidur saja. "Oh tidak, jangan begitu, ada tamu lain yang menungguku. Bangun James, bangun." James tengah-tengah mencoba bernapas dan menekan dadanya kuat-kuat. "Demi Tuhan," ia mengerang. "Panggil dokter." Sebuah ambulans membawa dia ke rumah sakit kecil di Quarry Street. Dr. Duncan memanggil Lara. Ia berjalan memasuki rumah sakit itu dengan hati berdebar-debar. Duncan sedang menunggunya. "Apa yang terjadi?" tanya Lara dengan cemas. "Apakah ayah saya meninggal?" "Tidak Lara, tapi nampaknya ia mendapat serangan jantung." Lara berdiri di situ tercekam. "Apakah ia akan sembuh?" "Aku tidak tahu. Kami berusaha sekuat tenaga untuk dia. Boleh saya menengoknya?" "Lebih baik kau kembali besok pagi-pagi saja ya nak." Ia pulang ke rumah keluh karena takut. "Jangan biarkan dia mati Tuhan. Cuma dia yang saya miliki." Ketika Lara tiba di rumah kos itu, Berta sedang menunggunya. "Bagaimana?" Lara menceritakan situasinya. "Oh Tuhan," kata Berta. "Dan hari ini hari Jumat." "Apa? Jumat?" "Iya, hari Jumat pengumpulan uang sewa kos. Karena aku tahu bagaimana Sin McAllister itu. Aku yakin ini akan jadi alasan baginya untuk mengusir kita semua dari sini." Sebelum itu setidaknya selusin kali pada saat James Cameron terlalu mabuk untuk bisa menangani sendiri, ia menugaskan Lara berkeliling menagih uang sewa dari rumah-rumah kos lain yang dimiliki Sin McAllister. Lara memberikan uang hasil tagihan itu kepada ayahnya, dan keesokan harinya ayahnya mengantarkannya ke bengkel. "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Berta kebingungan. Dan tiba-tiba Lara tahu apa yang harus dilakukan. "Jangan khawatir," katanya. "Aku akan membereskan semua itu." Cie, Lara kecil ya, udah punya inisiatif. Saat makan malam petang itu Lara berkata, "Tuan-tuan, mohon dengarkan saya." Percakapan terhenti. Semuanya memperhatikan dia. "Ayah saya kan sakit. Ia di rumah sakit sekarang. Ia harus diobservasi beberapa hari di sana. Jadi sebelum ia kembali, sayalah yang akan mengumpulkan uang sewanya. Setelah makan malam ini, saya akan menunggu Anda di ruang duduk." "Apakah ia akan sembuh kembali?" salah seorang penyewa bertanya. "Oh ya," kata Lara mencoba tersenyum. "Tidak terlalu gawat." Jadi bagus ya pemirsa, Laranya tuh gak datengin rumah kos satu-satu. Jadi dia para penyewanya yang ngasih uang ke Lara. Jadi Laranya gak perlu capek-capek. Emang Lara good ya, smart. "Oh ya," kata Lara. Setelah makan malam, orang-orang itu menuju ke ruang duduk dan menyerahkan uang sewa mingguan mereka kepada Lara. "Kuharap ayahmu lekas sembuh nak. Kau anak baik, kau melakukan ini untuk ayahmu." "Bagaimana dengan rumah kos-kos lainnya?" tanya Berta. "Ia biasanya menagih 4 rumah lagi." "Aku tahu," kata Lara. "Kalau kau mau mengurus piring-piring itu, aku akan pergi menagih uang sewa." Berta memandang dengan tidak menyangka. "Kuharap kau berhasil." Ternyata semuanya berjalan lebih mudah dari perkiraan Lara. Kebanyakan penyewa itu merasa bersimpati dan senang membantu gadis kecil itu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali,
Lara membawa amplop-amplop uang sewa di tempat Sin McAllister. Bengkel itu sedang duduk di kantornya ketika Lara masuk. Sekretarisku bilang kau mau bertemu denganku. Yes, sir. McAllister mengamati gadis krempeng dan lusuh yang berdiri di hadapannya. Kau anak James Cameron kan? Yes, sir. Sarah. Lara. Aku ikut prihatin mendengar tentang ayahmu, kata McAllister. Tapi tidak ada simpati dalam suaranya. Aku harus melakukan perubahan. Tentunya setelah ayahmu sekarang tak bisa menjalankan tugasnya lagi. Oh, jangan sir, kata Lara dengan cepat. Ia meminta saya menggantikan dia. Kamu? Ya sir, kurasa itu tidak. Lara meletakkan amplop-amplop itu di atas meja. Ini tagihan sewa minggu ini. McAllister memandangnya dengan keheranan. Semuanya? Lara mengangguk. Dan kau yang menagihnya? Yes, sir. Dan saya bisa melakukannya setiap minggu sampai papa sehat kembali. Begitu, ia membuka amplop-amplop itu dan dengan hati-hati menghitung uangnya. Lara menyaksikan dia mencatat jumlah itu dalam sebuah buku besar berwarna hijau. Memang sudah lama McAllister bermaksud menggantikan James Cameron karena seringnya ia mabuk dan buruknya kerjaannya. Dan kini ia melihat kesempatan untuk menyingkirkan keluarga ini. Ia merasa yakin gadis kecil di hadapannya itu tidak akan mampu menjalankan tugas ayahnya. Tapi di pihak lain ia menyadari reaksi orang di kota kalau ia mengusir James Cameron dan putrinya dari rumah kos. Ia mengambil keputusan. Aku akan mencobamu selama sebulan, katanya. Di akhir bulan akan kita lihat nanti bagaimana. Terima kasih Mr. McAllister, terima kasih banyak. Tunggu, ia memberikan $25 kepada Lara. Ini buat kamu. Lara menggenggam uang itu dalam tangannya dan ia bagaikan mengecap kebebasan. Itu adalah pertama kalinya ia dibayar untuk apa yang telah dikerjakannya. Kasihan ya pemirsa, Lara udah bantuin papahnya ngurus rumah kos-kosan, tapi gak pernah dikasih uang. Oke, lanjut. Dari bank itu, Lara pergi ke rumah sakit. Dr. Duncan baru saja keluar dari kamar ayahnya. Lara sekonyong-konyong dilanda panik dan mencemaskan. Dia tidak, dia akan sembuh, Lara. Ia ragu sejenak. Kalau ku bilang sembuh, itu artinya ia tidak akan meninggal. Belum sedikitnya. Tapi ia harus tinggal di tempat tidur untuk beberapa minggu. Ia membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya. Saya akan merawatnya, kata Lara. Dokter itu memandang Lara dan berkata perlahan, ayahmu sangat beruntung, nak, tapi ia tidak menyadarinya. Bolehkah saya masuk menengok dia? Ya, Lara memasuki kamar ayahnya dan berdiri di sana memandangi dia. James Cameron terbaring di ranjang, nampak pucat dan tak berdaya. Dan tiba-tiba dia nampak sangat tua. Lara tiba-tiba dikuasai oleh perasaan iba dan kasih sayang. Ia akhirnya dapat melakukan sesuatu untuk ayahnya. Sesuatu yang dapat membuat ayahnya menghargainya serta mencintainya. Ia mendekati tempat tidur itu. Papa. James mengangkat wajahnya dan bergumam. Apa-apaan kau ini? Mengapa ada di sini? Seharusnya kau bekerja di rumah kos. Lara terperangah. Saya tahu papa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tadi saya sudah menjumpai Mr. McAllister. Saya katakan kepadanya, saya akan menagih uang sewa sampai papa sembuh. Dan kau menagih uang sewa? Jangan bikin aku tertawa. Ia tercekam karena kejang otot yang tiba-tiba. Ketika berbicara lagi, suaranya terdengar lemah. Ini takdir, ia mengeluh. Aku akan diusir dan dilempar ke jalan. Ia bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi atas diri Lara. Lara berdiri di sana dan memandangnya lama sekali. Lalu ia berbalik dan melangkah keluar. James Cameron dibawa pulang 3 hari kemudian dan dibaringkan di tempat tidur. Kau tidak boleh turun dari ranjang selama 2 minggu, kata Dr. Duncan kepadanya. Aku akan kembali dan melihat kondisimu sehari atau 2 hari lagi. Jadi pada zaman dulu tuh para dokter tuh itu ya
nyamperin pasien ya pemirsa? Ya karena penduduknya masih sedikit dan pasiennya masih sedikit tentunya. Kalau sekarang enggak ya pemirsa. Oke, lanjut lagi. Aku tidak bisa tinggal di tempat tidur. James Cameron memprotes. Aku orang sibuk, banyak yang harus kulakukan. Dokter itu memandangnya dan berkata perlahan. Kau harus memilih tinggal di ranjang dan hidup atau bangun dari sini dan mati. Para penyewa rumah kos McAllister pada mulanya senang melihat gadis kecil yang lugu itu datang menagih uang sewa mereka. Tapi ketika semua ini menjadi biasa kembali, mereka menghindar dengan berbagai alasan. Minggu ini aku sakit dan harus membayar biaya pengobatan. Putraku mengirimkan uang padaku setiap minggu, tapi kirimannya rupanya terhambat. Aku harus membeli peralatan. Aku akan menyediakan uangnya minggu depan, pasti. Tapi gadis remaja ini sedang berjuang untuk hidupnya. Ia menyimak dengan sopan dan berkata, maafkan saya, tapi Mr. McAllister mengatakan bahwa uang sewa itu sudah jatuh tempo hari ini. Dan kalau Anda tidak bisa membayarnya, Anda harus segera mengosongkan kamar Anda. Dan dengan segala cara, mereka dapat juga mengupayakan uang sewa itu. Lara tidak mau memberi keringanan. Lebih mudah berurusan dengan ayahmu, salah seorang penyewa mengomel. Ia selalu mau menunggu beberapa hari. Tapi pada akhirnya mereka semua mengagumi semangat gadis remaja itu. Kalau Lara mengira bahwa sakit ayahnya itu akan membawa dia lebih dekat kepadanya, sayang sekali. Ia keliru. Lara berusaha untuk mematuhi semua keperluan ayahnya. Lara berusaha memenuhi semua kebutuhan ayahnya, tapi semakin baik ia melayani ayahnya, semakin buruk sikap ayahnya. Ia membawakan ayahnya bunga-bunga segar setiap hari dan makanan kecil. Demi Tuhan, suruh ayahnya, jangan terus keluyuran begitu, kau tidak bekerja. Saya pikir tadi papa mau. James memalingkan wajahnya ke dinding. Aku benci dia, pikir Lara. Aku benci dia. Pada akhir bulan percobaan ketika Lara memasuki kantor Sin McAllister dengan membawa amplop-amplop berisi uang sewa dan bengkel itu sudah selesai menghitungnya. Dia berkata, aku tidak keberatan untuk mengakui nona kecil bahwa aku sungguh tidak menyangka kerjamu lebih baik daripada ayahmu. Ucapan itu sungguh menyenangkan. Terima kasih. Terus terang saja, baru kali ini semua penyewa membayar penuh pada waktunya. Kalau begitu papa dan saya boleh tinggal di rumah kos. Boleh tetap tinggal? Tanya Lara dengan penuh harap. McAllister mengamati dia sejenak. Kurasa begitu. Kau pasti sangat mencintai ayahmu ya? Sampai jumpa Sabtu depan, Mr. McAllister. Oke, pemirsa. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut nih ke bagian episode 5. Sampai sini dulu ya pemirsa. Aku mau jemput anak aku dulu. Lihat dia ini istirahat siang di sekolah SD-nya. Oke, bye-bye pemirsa. Jangan bosen ya dengerin aku lagi. Kalau boleh di-subscribe supaya dengerin aku terus. Bye-bye.